Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati, saya dari SDN 2 Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Di sini saya akan mengadakan ini atau melaksanakan diseminasi di sini tentang pelatihan pendukung program prioritas nasional tahap 5. Yang saya ikuti di sini yaitu tentang pelatihan peningkatan kompetensi pedagogik khusus guru SD. Yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang pola pikir bertumbuh atau yang biasa disingkat PPB. Nah, pola pikir bertumbuh itu ada beberapa, kita bedakan 3 ya. Konsep pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam, lalu pemetaan pola pikir bertumbuh dan perubahan dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh, lalu yang ketiga intervensi pola pikir. Nah, di sini sesuai dengan Bapak Menteri Mendikdasmen Republik Indonesia yaitu Bapak Profesor Abdul Mukti. Beliau ini mencuplikan sebuah kalimat atas slogan, kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Growth mindset, growth itu berkembang. Jadi sesuai dengan yang tadi, pola pikir bertumbuh. Nah, kalau bertumbuh berarti tidak menyerah atau tidak putus asa. Nah, di sini kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Kalau ada masalah sedikit, seandainya kita diskusikan, pasti ada solusinya. Seperti itu. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Growth mindset sebagai dasar berpikir. Definisi singkatnya, growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang melalui usaha, belajar dari kegagalan dan kerja keras. Dari makna kutipan di atas, orang yang berpikir dengan pola pikir ini tidak mudah menyerah. Karena yakin bahwa masalah bukanlah akhir, melainkan tantangan yang bisa diselesaikan. Jadi nanti kita ada hubungannya dengan peserta didik kita atau murid kita. Jadi seandainya ada anak yang tidak bisa, kita harus memberikan apa Bapak Ibu? Motivasi atau semangat supaya anak-anak tidak putus asa, harus belajar lagi. Nah, ini optimisme dan solusi. Masalah yang terlihat besar akan terasa lebih ringan jika kita percaya bahwa selalu ada lebih dari satu jalan keluar. Orang dengan growth mindset cenderung melihat peluang, bukan hambatan. Seperti ketika anak-anak ikut acara lomba seperti itu. Hari ini seandainya lomba ini, wes aku nggak ikut lagi karena saya nggak bisa. Itu justru malah kita apa? Harus memberikan ke anak motivasi lagi seandainya masih ada peluang. Jadi seandainya oke, nanti insya Allah tahun depan kalau ada perlombaan lagi, supaya gimana caranya kita menjadi juara. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru memberikan kalimat bagaimana supaya anak-anak itu growth mindset seperti itu. Jangan menyerah atau putus asa. Ditekankan bahwa penting untuk tetap berjuang dan tidak kehilangan harapan. Sikap pantang menyerah adalah bagian penting dari mentalitas orang yang sukses. Seperti itu. Nah, di sini tadi sudah di awal kita pola pikir. Nah, apakah pola pikir itu? Bagaimana profil pola pikir dari sekolah atau kelas yang saya pimpin? Apakah harus dilakukan jika pola pikir warga sekolah menunjukkan bahwa lebih banyak yang PPT dari yang PPB? PPT itu pola pikir tetap, tidak mau berkembang. Kalau PPB pola pikir bertumbuh. Nah, apa masalah yang sering terjadi di sekolah atau di kelas sebagai dampak dari PPT? Contohnya seperti yang kemarin si Reza ya, Bu Wulan ya. Nah, itu
sebelumnya dia PPT. Ya kan, kalau kita lihat semua, Bapak Ibu juga tahu latar belakangnya keluarganya dari Reza itu seperti apa. Lah, di sini berarti kan Bapak Ibu guru yang lain bukan hanya bulan saja, supaya Reza itu berubah menjadi PPB itu tugas kita sebagai pendidik. Gitu. Nah, di sini latar belakangnya hasil survei mindset dari PISA 2018, Indonesia termasuk satu dari negara yang memiliki persen murid yang growth mindsetnya di bawah 40%. Ada korelasi positif antara jumlah murid yang growth mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Kalau memang kita lihat di setiap provinsi dimanapun itu kelihatannya memang banyak anak-anak yang tidak melanjutkan ke sekolah berikutnya. Seperti itu kan Bapak Ibu kalau kita lihat. Nah, itu namanya masih di bawah growth mindset sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai pendidik. Di sini konsep pola pikir bertumbuh, PPB. Jadi PPB tadi apa? Pola pikir bertumbuh. Jadi pola pikir adalah segalanya. Jadi dari pola pikir terutama dipikirkan dulu, baru tindakan dan mendapatkan apa? Hasil. Nah, jadi pola pikir akan mendikte tindakan kita yang akan dilakukan serta menentukan hasil yang akan diperoleh. Kalau pola pikir anak memang anak itu aku pengen seperti itu, pengen seperti apa yang dia harapkan sesuai cita-cita. Nah, di sini pola pikirnya itu harus kita mantapkan dulu. Jangan menyerah, jangan putus asa. Jadi nanti tindakannya bagaimana dari pola pikirnya anak itu lalu menentukan hasilnya. Di sini lihat dari piramid ini ya. Adanya alat, adanya keterampilan dan adanya pola pikir. Jadi kira-kira antara alat, keterampilan dan pola pikir kalau kita lihat di sini yang lebih penting itu apa Bapak Ibu? Pola pikir. Bukan karena ini di bawah paling besar, tidak. Tetapi dilihat pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan atau skill set dan alat atau tool set. Memang kalau adanya keterampilan tanpa adanya pola pikir kan tidak mungkin, seperti itu. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Jadi bagaimana cara kita kalau contohnya ke murid kita ya, Reza belum bisa membaca. Terus kemarin apa Bu? Katanya ada masalah apa di keluarganya itu? Nah, sakit. Nah, pola pikir itu supaya bisa bertumbuh kita memberikan solusi pada orang tua terlebih utama. Jadi supaya anak itu bisa ke lanjutnya, jangan hanya pola pikirnya yang tetap. Nah, seperti tadi. Jadi pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Masalah kecil bisa solusinya banyak. Berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Jadi di sini kita tentukan ya, pola pikir lebih penting dari keterampilan. Kalau pola pikirnya masih tetap, keterampilannya otomatis tidak bisa berkembang. Pemetaan pola pikir bertumbuh dan perubahan dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Di sini jenis-jenis pola pikir. Ada growth mindset yang di otak kita diberi warna hijau, berkembang, diibaratkan seperti tumbuhan. Nah, lalu fixed mindset. Fix di sini, terkunci di sini. Kalau sudah terkunci, dia tidak pengen apa? Tidak pengen berkembang, tidak pengen bisa. Nah, keyakinan bahwa yang growth mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Jadi kalau pola pikirnya bagus, berkembang, kita harus bisa memberikan motivasi ke anak. Bagaimana cara kita memberikan anak supaya lebih berusaha, apalagi kalau anak punya cita-cita yang tinggi. Nah, gimana supaya cita-citanya itu bisa tercapai? Yang fixed mindset, keyakinan bahwa kecerdasan keterampilan bersifat tetap yang tidak bisa banyak diubah. Ada seperti contoh anak yang begini.
Saya tidak bisa apa-apa. Wis isoku yo ngene iki, paling sok gede lah aku mek dadi apa. Nah, itulah anak yang mempunyai pola pikir fixed mindset. Padahal kalau zaman sekarang, anak yang kita kan zamannya zaman modern, ya nggak seperti yang dulu begitu. Atau lagi anaknya begini, bapakku lah mek dadi petani, paling aku sok ya mek dadi petani. Nah, kita harus memberi apa? Motivasi ke anak. Kalau bisa, ya bagaimana supaya kalian bisa mencapai cita-cita. Cita-cita kamu apa? Seandainya pengen jadi tentara, begitulah. Bagaimana kita memberi solusi kepada anak tersebut. Itu ya Bapak Ibu perbedaannya pola pikir growth mindset dan fixed mindset. Fix. Nih, suara pola pikir tetap, maksudnya kalimatnya seperti apa? Saya tidak akan pernah bisa menguasai matematika. Berarti dia ora pengen iso. Nah, seperti itu. Kritik itu menyerang dan merendahkan saya. Seandainya berarti Bapak Ibu kalau memberikan kalimat ke anak mungkin harus kalimat yang tidak menjatuhkan, seperti itu. Usaha itu percuma jika tidak langsung berhasil. Ya, rugi kan? Maksudnya dia begini, wis aku kok mau melu lomba ya pangga kalah. Itu pola pikirnya tetap. Saya tidak akan mencoba hal baru jika tidak yakin berhasil. Wes melu ngene mek melu anu tok paling kok ya pangga kalah aku lah, seperti itu. Bakat adalah segalanya. Nah, sekarang kita bedakan dengan suara pola pikir bertumbuh. Saya mungkin belum menguasai matematika, tapi saya bisa mempelajarinya. Seandainya seperti hal sepele, perkalian. Anak-anak memang di kelas kita banyak yang belum hafal tentang perkalian. Nah, tapi di sini saya mungkin belum menguasai matematika. Lah, supaya nanti saya bisa menghafalkan matematika, bagaimana caranya? Nah, begitu, itu yang pola pikir bertumbuh. Kritik adalah kesempatan untuk belajar sampai di bawah kerja keras dan dedikasi adalah kunci untuk mencapai tujuan. Dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh, pertama, belajar cara mengenali suara PPT dulu. PPT tadi ya, pola pikir tetap. Nah, suara yang menunjukkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan kesulitan. Sadari bahwa kita punya pilihan. Lalu berbicara kembali dengan suara PPB. Suara yang menimbulkan optimisme, bukan pesimisme. Optimis sih pasti yakin bahwa nanti bisa. Lalu melakukan aksi sesuai dengan suara PPB. Tugas Bapak Ibu guru sekarang ini di sini ya. Memang kalau kita menjadi pendidik kan tujuannya kita memberikan ilmu dan memberikan solusi atau motivasi ke anak bagaimana supaya anak itu berpikir seperti ini. PPB atau growth mindsetnya berjalan. Di sini pola pikir tetap dan pola pikir versus ya, lawannya pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap hanya di sini. Menghindar, menyerah, mubazir, serangan dan ancaman. Sedangkan di pola pikir bertumbuh, challenge itu menerima, obstacle itu bertahan, effort peluang, kritik informasi, success others inspirasi. Jadi di sini, nah ini growth mindset yang harus kita terapkan ke murid-murid kita. Lihat ya, intervensi pola pikir bertumbuh. Nih, intervensi pola pikir bertumbuh, riset yang dilakukan di Project of Education Research That Scales menunjukkan bahwa intervensi pola pikir telah memberikan hasil yang sangat baik dalam meningkatkan prestasi akademik murid. Jadi prestasi bukan hanya di non-akademik, tapi ada akademik juga. Intervensi ini menjadi alternatif dari intervensi yang dikenal dengan the sense of purpose intervention. Gitu. Bapak Ibu silakan dilihat ya. Sekarang kan memang di pembelajaran mendalam tentang coding. Nah, saya nggak ngerti sama sekali. Ini bukan pembelajaran atau pelajaran anak SD. Sulit sekali belajar coding. Padahal dia disuruh kalau coding nanti berhubungan dengan digital, dengan teknologi, ya. Jadi di sini ada sebuah gambar. Kalau di sebelah kiri itu ada game atau permainan. Nanti yang di tengah ada olahraga. Lalu di sini ada seni. Nah, pengennya ini, tapi disuruh untuk belajar coding. Harus.
Biasanya kalau olahraga langsung di lapangan, seni harus sesuai dengan langsung di gambar kertas atau kanvas seperti itu. Game ada alatnya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang gambar di samping? Apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pengajar? Nanti kalau coding kita bisa menerapkan pemakaian Chromebook. Nah ini pola pikir tetap atau yang diberi nama fixed mindset, sedangkan pola pikir bertumbuh growth mindset kita beri nama anak yang tadi itu Raka. Raka memang tipe anak seni, bukan anak teknologi. Coding terlalu rumit untuk dia. Nah, ini kata-kata atau suara dari pola pikir tetap. Nah kalimatnya pasti seperti itu. Wong dhek lo seneng seni, nyapo kok dikongkon belajar neng coding, seperti itu. Sulit nanti. Terus kalau dia tidak paham dari awal ya susah. Ini bukan untuk semua anak. Begitu. Kita harus fokus ke anak-anak yang memang cepat tangkap lah. Bapak Ibu guru jangan sampai bilang seperti ini supaya anak-anak tidak PPT atau fixed mindset. Sedangkan kalimat atau kita tugas kita ke PPB atau growth mindset, Raka mempunyai kreativitas tinggi. Saya bisa kaitkan coding dengan seni agar dia lebih tertarik. Nah makanya begini, seandainya seni, dia memang suka seni, bisa seni itu atau menggambar itu bisa dilaksanakan di dalam Chromebook atau alat digital, kan ada. Lalu saya akan bantu Raka memahami langkah demi langkah semua anak bisa belajar asal pendekatannya tepat. Jadi Bapak Ibu guru nanti tugasnya kalau kita sudah diterapkan pembelajaran coding, nah nanti kita juga harus belajar bagaimana memberi motivasi atau solusi ke anak seandainya ada anak yang berpikir fixed mindset. Meskipun bisa seni, tidak harus di kertas, tidak harus di kanvas. Iya, pembelajaran coding. Pembelajaran coding itu pembelajaran yang mengaitkan dengan alat digital. Jadi begini Bu Tin, begini. Kemarin memang kita mendengarkan, nanti kurikulum kita ganti. Sebenarnya bukan kurikulum yang ganti. Kurikulumnya Merdeka, tetapi ada pembelajaran tambahan yaitu pembelajaran coding. Nah, nanti Bu, buku-buku yang sudah kita beli itu memang dimanfaatkan semua, tapi nanti ditambah satu pembelajaran coding. Kita seperti Raka perlu dukungan lebih agar tidak merasa tertinggal. Iya, coding ini pokok nggawe apa namanya digital. Nggih, ya makanya coding nanti tadi kan diterapkan gambar, anak harus menghadapi ya. Ini prosedur intervensi pola pikir. Ketika mendapati siswa ada yang frustasi dan kecewa, ketika gagal melakukan, beri dia motivasi, beri dia ujian proses supaya sikapnya tidak pantang menyerah. Jelaskan kepada siswa bahwa otak kita dirancang untuk belajar dari pengalaman termasuk kesalahan. Di sini ada dua perbedaan pujian pribadi dan pujian proses. Memang kalau anak bisa itu pasti kita berikan pujian, nggih, Buten nggih. Nah, pujian itu ada dua. Cara guru memberikan pujian atau kritik juga menjadi faktor yang sangat menentukan tipe pola pikir yang terbentuk pada muridnya. Dua pujian berikut ini ternyata memberi dampak yang sangat berlawanan. Kamu pasti pintar. Ini namanya pujian pribadi. Dan kamu pasti sudah bekerja keras. Ini pujian proses. Dari hasilnya itu. Kalau pribadi ke anaknya. Kalau bekerja keras hasilnya. Ini menunjukkan proses. Jadi ada dua perbedaan. Nih. PPT tadi pola pikir tetap. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Itu kalau PPT. Ayo ubah jadi PPB. Bukan tidak, tapi belum atau coba lagi. Nih, tadi sudah berhubungan dengan pola pikir Bu. Lah inilah, ini tentang pendekatan pembelajaran mendalam. Inilah yang ada atau berubah sedikit dari kurikulum Merdeka. Tambahannya di sini.
Oke, ini pendekatan pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga secara holistik dan terpadu. Kemarin memang dari hasil kita waktu pelatihan memang ada bapak ibu guru yang bilang pembelajaran mendalam ini memang masuk dan sudah mengenai di pembelajaran PJOK seperti itu. Nah, itu kan hanya di PJOK saja, kan juga bisa menerapkan di semua mata pelajaran. Iya, tapi pendekatan pembelajaran mendalam ada pas praktis untuk praktis tersebut ada mulai ketika itu ya. Masa pembelajaran mendalam berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Jadi kita bahas satu berkesadaran bermakna seperti apa dan menggembirakan seperti apa. Ini konsepnya pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana kesadaran, suasana belajar dan proses bersadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga secara holistik dan terpadu. 3 kata itu Bu, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Karena di setiap kalimat dari Pak Mukti Mendikdasmen itu enjoyful, enjoy itu menggembirakan. Nah, seperti itu. Nih, memuliakan ya, pembelajaran mendalam memuliakan. Dalam penerapan PM, pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan saling menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Itulah yang dinamakan dengan memuliakan. Seperti itu. Nah, pembelajaran mendalam di sini Bu, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Lalu kita harus mengacu pada olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, mewujudkan profil lulusan. Nih, ada 8 dimensi profil kelulusan. Nah, ini memang Bapak Ibu kemarin kalau memang pembelajaran mendalam kan logonya seperti ini. Nah, banyak. Ini ya, pembelajaran mendalam yang tengah itu. Lalu ada 8 dimensi profil lulusan. Lalu ada mengaplikasi, merefleksi, memahami. Terkadang ada yang baca seperti itu, tapi yang utama biasanya kita pahami dulu, baru kita aplikasikan, lalu baru merefleksi. Dipahami dulu, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Lalu yang terakhir, ini praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemantapan digital, kemitraan pembelajaran. Seperti 8, 3, 3, 4 itu kalau kita hafalkan. Seperti itu. Nah, dimensi profil lulusan, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran. Nih, dimensi profil lulusan, ada 8 profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Tambahannya di sini. Dulu memang sejak dulu kan keimanan, ketakwaan pasti. Kewargaan, penalaran kritis, kreatif, kolaborasi, mandiri, kesehatan, komunikasi. Sesuai dengan biasanya ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, di sini keputusan Beskap ya, SK surat keputusan nomor ini, alur perkembangan kompetensi, DP-nya keimanan ketakwaan itu ada 3 hubungan Bu. Hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa itu ada berkembang, cakap, mahir. Kalau yang kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia itu tetap berkembang, cakap, mahir. Biasa penilaian di sini. Lalu ada hubungan manusia dengan lingkungan alam. Tetap memang berkembang, cakap atau mahir. Sudah, di sini sekarang kita langsung prinsip dan pengalaman belajar. Nih, prinsip pengalaman belajar dari yang tadi saya bilang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, ini merupakan prinsip dari pembelajaran mendalam. Ini yang harus kita ingat Bu.
Nah, berkesadaran itu seperti apa, bermakna menunjukkan seperti apa, mengibaratkan itu yang bagaimana. Nah, langsung lanjut, pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level pembelajaran mendalam. Ada pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter, lalu ada pendalaman pengetahuan dan regulasi diri sesuai dengan pengalaman di sini tadi, mulai dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Memahami, kita memahami dulu, mengaplikasi, kita menerapkan di kehidupan sehari-hari, lalu refleksi bagaimana tindak lanjutnya, seperti itu. Nah, di sini kemarin kita biasa membuat atau kata-kata kunci seperti ini, kata kerja nih Bu, kata kerja operasional kita menggunakan taksonomi belum ya, KKO. Sekarang di pendalaman materi bukan taksonomi belum lagi, tapi taksonomi Solo. Bukan nama daerah Bu. Taksonomi Solo kita terapkan di sini, kita lihat ya Bu. Nah, the Solo itu singkatan, the structure of observed learning outcomes. Nah, di sini ada pre-structure, unistructure, multistructural, relational, extended, abstract. Oke, ini contoh pengalaman pendalaman materi pada ranah kognitif. Ranah kan ada berapa macam Ibu? Ranah ke anak ini ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini dalam ranah kognitif merefleksi bagaimana kita contoh pengalaman belajar pada fotosintesis, mengaplikasi dan memahami. Sebenarnya dalam prinsip ini tadi, ini kita atau contoh pengalaman belajar dimulai dari manapun itu tetap diperbolehkan. Tapi memang sebenarnya kan kita harus memahami dulu, baru mengaplikasikan. Setelah itu lanjutnya merefleksi. Nah, sama dengan afektif dan psikomotorik. Afektif sikap, psikomotorik tetap seperti dulu keterampilan. Lanjut ya. Nah, di sini sebelum lanjut ke berikutnya, karena setelah ini kita akan melihat nanti ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan, pundak, siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Ayo coba nggih Bapak Ibu. Oke, kayaknya ngantuk ya. Semangat ya Bu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan, pundak, siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Lagi Bu. Putri. Lagi Bu, ayo. Nanti bisa kita terapkan di anak-anak. Sebenarnya kemarin saya dapat ice breaking banyak. Tinggi senam juga bisa. Oke, ya satu ya. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan, pundak, siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Hore. Oke, sudah. Terima kasih nggih. Iya. Berkesadaran. Oke, berkesadaran itu begini, Bu. Sadar, tahu kalau nanti apa yang akan kita laksanakan. Anak-anak menyadari dulu. Lalu contoh aja Bu, kita aja anak-anak membuat sesuatu, terus membuat sesuatu, membuat hasil karya, seperti celengan hasil dari celengan hasil karyanya celengan atau nyelengi duit Bu. Oke, berkesadaran. Jadi kita tahu alat apa saja yang akan kita butuhkan. Itu dulu, berkesadaran dulu. Nggak langsung buat, wong ngarepe gawe alatnya tidak ada. Seperti itu. Kalau berkesadaran tadi ya Bu ya, kita siapkan dulu peralatannya.
Setelah itu, anak-anak tahu caranya, berkesadaran masih tetap, lalu maknanya dari celengan itu untuk apa? Nah, akhirnya dengan hasil yang dia dapatkan bisa membuat celengan, dia senang. Nah, tanpa membeli celengan dari toko seperti itu. Tanya dulu apa yang akan kita? Oh, betul, bagus. Sebenarnya nggak di anak kelas 1 saja, seperti kelas atas. Kalau membuat praktek contoh kelas 6 ya, Pak Robi. Berarti tahu tentang tata surya, seandainya ya. Ya kita siapkan dulu peralatannya, kita buat tata surya atau miniatur tata surya, apa saja. Sadar dulu peralatannya yang dibutuhkan apa. Lalu tahu maknanya, bermakna, berarti dia mengetahui planet ini namanya planet apa. Terus hubungannya dengan planet-planet ini dalam tata surya itu apa, itu bermakna. Akhirnya anak-anak menggembirakan, dia tahu hasil yang dari dia buat, hasilnya bagus, pasti anak-anak menjadi senang. Niku Butin. Betul. G. Yang tadi, pertama tadi tentang memahami, prinsipnya memahami, merefleksi, lalu mengaplikasi dulu ya, memahami, mengaplikasi, lalu merefleksi. Nah, aplikasi itu diterap nih di dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya seperti itu kalau pembelajaran mendalam. Ini kerangka pembelajaran seperti kita membuat RPP, Bu. Nah, di sini kerangka pembelajaran praktik pedagogis mengutamakan pembelajaran melalui pembelajaran aktif seperti model pembelajaran berbasis penyelidikan atau modelnya yang dinamakan inquiry. Lalu pembelajaran berbasis proyek project based learning atau disingkat PJBL, lalu pembelajaran berbasis masalah PBL, dan ruang eksplorasi yang memungkinkan murid mengonstruksi pengetahuan dan membangun makna secara mandiri maupun kolaboratif. Lalu lingkungan pembelajaran, lingkungan fisik, ruang kelasnya, virtual, pakai coding tadi, pakai apa Bu? Chromebook. Kalau kita mengadakan pembelajaran lewat daring, nah itu virtual. Lalu budaya belajar untuk mendukung pembelajaran kokurikuler yang mendorong kolaborasi, kerjasama, refleksi hasilnya bagaimana, eksplorasi ke lingkungan, dan berbagi ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Di sini ada dua lagi tambahan, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini sebenarnya opsional. Opsional itu bisa dilaksanakan juga bisa tidak. Asalkan kemitraan itu yang penting satu, yang berhubungan dengan pembelajaran. Jadi seandainya begini Bu, contoh kegiatan di Butin apa ya? Penjumlahan aja. Nah, atau Mas berhubungan dengan uang ada nggak Bu? Beli uang segini anu dulu Bu? Belum. Kalau mengenal uang sudah. Mengenal uang sudah. Ya. Nah, itu bisa begini Bu. Seandainya nggih, itu masih masuk ya. Berarti ada uang logam, ada uang kertas. Yang berhubungan dengan pembelajaran kemitraan kita bisa mengundang dari pihak bank, memperkenalkan bahwa uang seperti ini tidak boleh melenceng Bu. Tidak boleh melenceng. Seperti kemarin namakan kemitraan itu berhubungan dengan pembelajaran. Begitu. Nah, itu bukan mitra belajar, tapi mitra sekolah. Seperti puskesmas, itu pun juga mitra sekolah, bukan mitra belajar. Jadi, kalau tentang uang, itu kita mendatangkan bank. Karyawan dari bank atau pihak dari bank, itu yang menekan uang logam seperti ini, terus mata uang kita apa, begitu. Nah, lalu pemanfaatan teknologi digital. Digital tadi karena berhubungan dengan pembelajaran coding. Jadi kemitraan opsional. Kalau di dalam nanti rencana pembelajaran tidak ada kemitraannya, ya tidak usah, tidak apa-apa. Contoh seperti ini Bu Tri, khusus olahraga nggih. Seandainya ada pembelajaran sepak bola. Sepak bola kan biasa anak-anak diajari cara menendang, menggiring seperti itu. Lah nanti kalau ada berhubungan dengan perlombaan yang klub lain, kita mitra dengan klub dari yang sudah terkenal itu boleh, kan masih berhubungan. Nah seperti itu contohnya, itu kemitraan dengan pembelajaran. Mengundang pakai pun juga bisa,
Yang penting pelatih itu tetap memberikan materi atau memberikan pengertian tentang sepak bola yang mungkin seperti apa, apalagi kalau ada wasit. Nah, anak-anak bisa membedakan di sepak bola adanya pemain, adanya wasit, adanya yang wasit garis, wasit apa, tugasnya seperti apa, supaya anak lebih paham lagi kita datangkan, itu malah lebih bagus. Itu namanya kemitraan dalam pembelajaran. Tapi opsional, tidak harus, menyesuaikan pelajaran kita atau kebutuhan peserta didik. Ini peran guru dalam pembelajaran kokurikuler. Ada aktivator, kolaborator, pengembang budaya belajar. Aktivator, guru menstimulasi, merespek untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria kesuksesan pembelajaran berbagai strategi serta memberikan umpan balik untuk menstimulasi setiap level pencapaian yang lebih tinggi. Aktivator kita yang aktif, mendampingi anak-anak. Kolaborator, kita juga membangun kolaboratif inquiry peserta didik, rekan sejawat dan keluarga. Memang kalau di sekolah kita tetap menjalin kerjasama dengan orang tua, terutama paguyuban juga bisa, masyarakat atau mitra profesi yang tadi. Seperti itu. Terus pengembang budaya belajar, guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil resiko atau risk taking kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pembelajaran mendalam. Ini analisis capaian pembelajaran, CP atau yang disingkat CP ya Bu. Ini capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Kalau anak yang kelas 1-2 fase A, kelas 3-4 fase B, kelas 5-6 fase C. Nah, dimulai dari fondasi pada PAUD. Tujuan pembelajaran, nah setelah CP itu kita pilah-pilah dari CP tadi. Kita pilih tujuan pembelajarannya merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, sikap sesuai tadi Bu. Kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran disusun dengan memperhatikan evidence. Evidence itu bukti yang dapat diamati dan diukur pada murid sehingga murid dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran memuat dua komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Di sini nih alternatif penyusuan tujuan pembelajaran sesuai dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran tadi kalau kita belum mempunyai RPP, kita seandainya mau membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran itu sebenarnya yang membuat siapa Ibu-ibu? Iya, yang membuat guru. Jadi kita menyiapkan apa yang akan kita ajarkan ke anak-anak. Kita membuat rencana pembelajarannya dulu. Tapi nanti di sini menjadi bukan RPP aja, rencana pembelajaran mendalam. Nah, di sini alternatifnya dari CP capaian pembelajaran tadi, kita ini berikutnya ke tujuan pembelajaran. Alternatif 1, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Ada lagi merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Lalu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP, capaian pembelajaran. Kompetensi di sini penjelasannya. Kompetensi merupakan kemampuan yang perlu didemonstrasikan. Apa yang perlu didemonstrasikan oleh murid? Nah, contohnya peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor perubahan sosial budaya di masyarakat. Lingkup materinya itu merupakan faktor-faktor perubahan sosial budaya. Ini yang akan dipelajari berdasarkan kompetensinya. Nih, ini penguatan dari tadi nggih Ibu-ibu nggih, capaian dan tujuan pembelajaran supaya kita mengetahui. Seperti yang dulu Pak Sis beritahu, RPP tidak satu gebok diajukan ke kepala sekolah, 1 hari 1. Jadi nanti apa persiapan kita? Dulu namanya persiapan ya Bu. Iya. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam. Ini CP atau capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada
PAUD. Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan CP. Jadi tujuan pembelajaran mencakup kompetensi dan konten pada lingkup materi menggunakan kata kerja operasional. Tadi sesuai dengan taksonomi Solo, bukan taksonomi belum lagi. Begitu, ini bedanya di situ. Model-model pembelajaran. Pengertian inovasi pembelajaran dulu. Di sini upaya memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dengan merancang proses pembelajaran untuk mendorong eksplorasi dan pemahaman mendalam. Itu yang dibuat atau diciptakan oleh John Dewey. Gagasan, praktek atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok yang ditetapkan untuk meningkatkan proses belajar sesuai dengan yang diucapkan oleh Sanjaya. Ini pengertian dari inovasi pembelajaran. Inovasi ini pun apa ibu-ibu? Perubahan, betul. Jadi tidak PPT tadi. Nah, tapi PB. Lah inilah Bu. Di sini kita menerapkan pembelajaran mendalam sesuai dengan pola pikir tadi. Jadi harus ada inovasi pembelajaran. Seperti itu. Gitu. 6 strategi inovasi pembelajaran. Banyak, ada 6 Bu ya. Blended learning, gamification, multi-literasi, embodied learning, experiential learning, computational thinking. Kita lihat satu persatu Bu. Oke, di sini. Sekarang ke pembelajaran experiential. Kan ini komponen utamanya dalam pembelajaran ini pengalaman konkret. Konkret itu nyata. Nah, yang berpotensi memperluas pemahaman yang ada, observasi reflektif, konseptualisasi, dan eksperimen aktif. Kita mengeksperimen sungguhan, makanya pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya bagus lagi nanti Bu, seandainya sekolah kita bisa menerapkan dengan mitra pembelajaran. Gamifikasi, game itu berarti permainan. Memanfaatkan permainan narik untuk minat siswa sekaligus memiliki tujuan serius dan belajar. Ini bisa dilaksanakan kalau dibuat gamifikasi. Sebenarnya enggak fase A saja. Fase A, B, C kalau anak-anak diajari dengan role play, nah itu ada game, anak pasti akan belajar dengan senang. Iya, yang penting masuk sesuai dengan materi. Begitu lebih saja tujuan pembelajaran tadi, betul banget. Nah, praktik pedagogi dibangun melalui permainan seperti dengan menggunakan fitur-fitur umpan balik cepat. Kalau ada temannya seperti ini, respon kita bagaimana? Lalu rencana dan tujuan, partisipasi dan tantangan progresif, serta elemen manusiawi dari narasi dan identitas kolaborasi. Nih, komputasional. Karena berhubungan dengan pembelajaran coding, kalau komputasional berarti dengan komputer. Lah di sini Bu. Di sini. Nah, memandangnya dan menggunakan teknologi untuk menyelesaikannya. Sebenarnya memang kalau kita sudah menerapkan komputasional ini mengajarkan nggih Bu. Oh iya, betul itu juga digital. Ya, ini embodied learning. Baik, karena ini berhubungan dengan tubuh gerak pengalaman fisik. Ini biasanya banyak di PJOK Putri. Ini. Mana? Ya, cara kita bagaimana anak-anak seandainya diberitahu kalau ayo menendang, bagaimana menendang, berarti berhubungan dengan tubuh yang digunakan apa, langsung terlibat seperti ini. Gerak, contoh seperti lokomotor. Kalau lokomotor berarti gerak berpindah tempat, berjalan, berlari, melompat, meloncat. Nah, seperti itu bisa kita terapkan ini embodied learning. Putri kalau di olahraga itu banyak pakai ini. Di luar karena sering praktek langsung. Nah, sekarang ganti pembelajaran literasi berbasis budaya. Literasi berarti bukan hanya membaca saja, menulis itu juga literasi. Nah, ini bertujuan mengembangkan berbeda dengan mendekonstruksi narasi. Ini banyak di pelajaran bahasa Indonesia. Ini multiliterasi berarti campuran. Nah, ini ada visualnya, ada audionya, ada digitalnya, ada budayanya, ada konteks sosial. Strategi banyak sekali, tapi kita pasti menerapkan yang ini. Gitu, campuran. Kalau kita menggunakan digital, coding tadi visual, gambar, audio,
suara. Biasanya di lab seperti ini. Nih, teknik menyusun inovasi pembelajaran. Perubahan tadi ya Bu, menggunakan pendekatan dan teknologi terbaru. Lalu mengembangkan yang sudah ada. PPB Bu, bukan PPT. Menggabungkan 2 atau lebih metode atau model pendekatan. Seandainya tadi kita metodenya pakai yang apa? Atau model pembelajaran yang apa? PJBL atau PBL atau Discovery Learning, pemecahan masalah. Lalu menciptakan metode, model atau strategi. Strategi tadi Bu, ada gamifikasi, ada multi yang tadi, barusan tadi loh Bu. Nah seperti itu, lalu mengikuti perkembangan terbaru termasuk kebijakan kurikulum baru. Model-model pembelajaran inovatif sebagai inspirasi dalam membuat inovasi pembelajaran. Nih, pengertian model pembelajaran. Suatu pola atau rancangan yang tujuannya atau sintaknya lingkungan dan sistem pengelolaan. Sintak itu merupakan langkah-langkah. Ya Bu, dari pengertian model pembelajaran, pola. Namanya model. Suatu pola atau rancangan yang akan kita terapkan dalam tujuan, sintaknya, lingkungan, dan sistem pengelolaannya. Sudah? Nih, ciri-ciri model pembelajaran dulu. Berdasarkan teori pendidikan atau teori berdasarkan belajar tertentu, lalu mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, lalu memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran, dapat dijadikan pedoman perbaikan di kelas, dan memiliki sintak. Nah ini Bu, sintak itu langkah-langkah, urutan pada waktu kita membuat rencana pembelajaran. Nggih, namanya sintak. Seperti itu. Urutannya ada tersendiri Bu. Jadi kalau kita buat RPP seperti ini ya, rencana pembelajaran seperti ini, loh berarti Kingko tentang apa modelnya. Jadi nggak harus Discovery Learning enggak. Kita menyesuaikan kebutuhan siswa. Fungsi model pembelajaran, pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran, artinya sebagai pedoman bagi pembelajaran. Jadi kita menentukan ini sesuai dengan kebutuhan murid. Nih, tadi betul nggih, model pembelajaran inovatif, problem based learning, project based learning, PJBL. Kalau problem based learning, PBL, discovery learning, tetap discovery learning, inquiry learning. Kita lihat satu persatu sintaknya. Problem based learning itu memberikan masalah nyata. Ya, problem, masalah ya Bu, sebagai titik awal pembelajaran. Murid belajar mencari informasi, menganalisis dan menemukan solusi. Nah, di sini sintaknya Bu, di rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kita yang sudah ada, nanti coba diperhatikan. Sintaknya masuk yang apa saja, berarti model ini model yang apa? Begitu. Orientasi pada masalah, lalu mengorganisasi murid, keterangannya di sebelah kanannya, membimbing penyelidikan, mengembangkan hasil karya, menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Project based learning, project ya, berarti itu ada proyeknya, ada hasilnya. Contoh hasil kalau kita menyuruh anak tadi Butin membuat apa tadi? Membuat celengan. Nah, nggih. Membuat celengan, anak-anak ketika disuruh mengumpulkan. Itu ada 2 contoh cara Bu. Bisa dikumpulkan langsung secara nyata hasilnya, atau dibuat dan dihasilkan karyanya menggunakan digital juga boleh. Itu namanya juga PJBL. Yang penting ada video dari pembuatan dan proyeknya, hasilnya seperti itu. Jadi nggak harus kudu berupa barang, tidak. Video pun ini masuk di PJBL, ada hasil proyeknya. Seperti itu. Nah, sintaknya menentukan pertanyaan berdasar, menyusun desain perencanaan proyek, membuat jadwal aktivitasnya, lalu melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik, menguji hasil kinerja peserta didik, dan mengevaluasi. Pasti yang terakhir pasti ada evaluasi. Sebenarnya discovery learning, menemukan konsep atau prinsip, mengeksplorasi contoh data yang disediakan guru. Sintaknya ini memberi rangsangan, lalu mengidentifikasi masalah. Discovery itu memecahkan masalah. Proses mengumpulkan data, proses pengolahan data, pembuktian dan penarikan kesimpulan.
Inquiry, penyelidikan aktif. Kalau penyelidikan ini biasanya berhubungan dengan kayak anak-anak pelajaran wawancara itu, Bu. Nah, di bahasa Indonesia, gitu. Ini penyelidikan aktif berarti berhubungan dengan mitra lagi, orang lain. Ini di sini. Jadi menyesuaikan tujuan pembelajaran tadi apa. Nih sintaknya ini, orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji, dan merumuskan kesimpulan. Nih, assessment pembelajaran mendalam. Assessment itu apa, Bu? Latihan. Nih, ini contoh di fase A, ya Bu nggih. Contoh ini contoh assessment yang pertama. Assessment itu macam-macam, Bu Tin. Ada yang dirupa gambar seperti ini. Ya, jadi ada gambarnya, baru anak mengisi jumlah buah di sini berapa, dituliskan di situ seperti ini. Ada lagi yang contohnya seperti itu. Jadi ada dua contoh assessment, assessment A dan assessment B. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap kedua assessment tersebut? Apakah di antara dua assessment tersebut ada yang lebih baik? Kira-kira yang lebih bermakna atau lebih anak menggembirakan itu yang mana, Bapak Ibu? Yang A, betul, anak-anak mesti nyawang buah sesuai dengan nyata, konkret, lebih cepat begitu. Ada gambar, bocah seneng. Lek itu biasanya banyak, moco suwi, mau dibaca lama ternyata gak paham. Nah, seperti itu. Nah, tergantung kreativitas kita, Bu. Nah, makanya tadi, Bu, inovasi pembelajaran kita terapkan, begitu, Bu. Nah, penilaian atau assessment adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Biasanya assessment tadi yang tertulis ya, Bu. Ada tulis, ada lisan. Nah, tergantung. Kalau Putri praktek otomatis langsung ya, Bu ya. Tapi kan ada tertulisnya juga di dalam kelas. Ya, tetap ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Makanya di 1 CP, Bu G, itu bisa dibuat tujuan pembelajaran pomene ben dadi wakar 20 pun juga boleh, bebas, Bu. Satu pertemuan nanti berapa menit? Nah, kita harus bisa nggih. Nah, nanti dalam satu pertemuan berapa jam pembelajaran? Jam pelajaran kita berapa? Nah, wes tak gawe 5 ya boleh, yang penting semua sudah mencakup sesuai tujuan pembelajaran. Makanya Bu Tin, sebenarnya kalau kita membuat sendiri malah lebih paham. Jadi anak-anak yo enjoy kalau kita sendiri. Nih, prinsip dan assessment ada berkeadilan, objektif, dan edukatif. Kalau berkeadilan tidak bisa oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus. Seandainya gini, contoh kemarin ada temanku yang begini, di mapel gitu, Bu, mapel yang lain gitu ya, Pak, Bu, mana nilainya untuk nilai yang mapel ini saya masukkan ke dalam nilai rapot, kayak Bu Tin tadi sudah tanya ke Putri seperti itu ya. Ada Bapak Ibu guru yang jawab, salangan bocah, kok sampean bocah ketok piye kok bijimu sak senengmu. Nah, itu seperti itu, ini tidak berkeadilan. Jadi tidak apa? Sesuai dengan assessment yang kita betul. Iya kan, ya nggak betul kan, Bu, seperti ini. Lihat latar belakang, kok kayak anak kiai, kok agama tak bijine wapi, belum tentu. Nah, ngoten nggih. Iya, apalagi terkadang ada lagi namanya berhubungan dengan agama, nama anak itu loh. Terus kayak biji wapi, belum tentu. Wong itu anak mungkin malah mahir yang lain. Anak kan akademik, non akademik, malah justru anak yang akademiknya nggak begitu pinter, tapi non akademiknya pinter, malah hafal surat-surat, doa-doa, khatam Quran malah. Nah, itu bagus kan, nggak dilihat dari. Nah, lalu edukatif, penilaiannya hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Yang ini biasanya berhubungan dengan tulis, begitu. Objektif, penilaian dasarkan pada informasi faktual atau pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Oke, assessment pada pembelajaran mendalam.
Ini assessment formatif. Assessment ada dua ya Bu, formatif dan sumatif. Nah, memberikan umpan balik selama proses pembelajaran itu yang formatif. Maksudnya begini, formatif itu ketika kita menyampaikan materi pada bab itu langsung diberi apa Bu? Post test, ulangan harian atau tugas saat itu ada tanya jawab. Ini namanya formatif. Jadi nggak nunggu nanti. Tapi kalau di sini ya di pembelajaran mendalam mempertimbangkan 3 pengalaman belajar mendalam, memahami, mengaplikasi, merefleksi dengan asesmen sumatif berdasarkan mengetahui capaian bacaan secara menyeluruh atau yang baru kita laksanakan kemarin itu asesmen sumatif akhir semester, berarti podo karo unggahan. Seperti itu yang dinamakan asesmen sumatif. Sedangkan seperti asesmen formatif, ayo dari tadi siapa yang anu ini suruh maju kelas jawab, nah, itu namanya formatif. Tidak hanya tertulis saja, praktek di depan itu juga formatif. Ini asesmen, penilaian formatif itu ada 3. Formatifnya ada as learning, assessment as learning, assessment for learning, dan penilaian sumatif of learning. Bedanya di as, for, of. Kalau S merefleksi diri murid dalam proses pembelajaran langsung Bu, nggak nunggu. Jadi S itu sebelumnya ulangan terakhir, lalu for perbaikan untuk proses pembelajaran. Kalau yang ini for itu untuk kita. Saya ulangi lagi, penilaian formatif assessment as learning itu untuk anak tapi setelah pembelajaran selesai di bab itu, di tujuan pembelajaran yang itu untuk anak. For learning untuk kita, untuk gurunya. Seandainya ada hasil anak yang tadi ulangan harian bijinya masih rendah, berarti kita yang harus mengubah metode atau strategi kita supaya anak-anak itu lebih bagus nilainya atau hasilnya, seperti itu. Lalu yang off learning, assessment of learning mengukur capaian pembelajaran pada akhir pembelajaran semua tujuan pembelajaran. Ini tadi bedanya di situ ya Bu. S learning untuk murid ya, tapi pada waktu for untuk kita, off carry dewe on, bedanya di situ. Nih, formatif di awal pembelajaran, di dalam proses pembelajaran. Kalau sumatif ini kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Teknik assessment, observasi. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku, jadi sikapnya. Lalu kinerja, ini hasilnya bagaimana keterampilan yang proses tadi sesuai dengan model PJBL. Lalu penilaian diri, murid menilai pekerjaan atau performa teman menggunakan rubrik yang disepakati. Jadi seandainya ada begini Bu, ada teman yang seandainya ada pembelajaran bahasa Indonesia membuat puisi, anak disuruh menanyakan, membacakan hasil puisinya di depan, begitu. Terus kita yang ini penilaian diri dari hasil temannya yang membacakan tadi, bagaimana intonasinya betul apa tidak, lalu kalimatnya yang digunakan itu sudah menggunakan majas apa tidak, seperti itu. Lalu ada project ini serangkaian rencana menghasilkan produk tertentu, tes tertulis seperti biasanya kita kalau ulangan harian. Lalu penilaian antar teman. Nah, ini penilaian antar teman juga sama dengan penilaian diri. Lalu tes lisan langsung tanpa tertulis, penugasan. Tugas itu banyak sekali ya. Ada tugas yang dibuat dengan project atau tertulis. Lalu portofolio. Kalau portofolio biasanya dokumen karya murid seperti anak disuruh mengumpulkan ya. Biasanya kalau di kelas 5 itu saya mengajarkan tentang bencana. Nah, sekarang masih lebih hangat. Anak-anak saya suruh mencari gambar atau keterangan yang berhubungan dengan bencana yang terjadi di Sumatera, di Aceh. Membuat clipping, dibuat portfolio, dijadikan satu. Itu namanya seperti itu, berbagai macam teknik assessment dalam penilaian ke anak. Nah, ini teknik umpan balik. Kita sebagai pendidik yang memberikan umpan balik ke peserta didik. Apresiasi, saran, perhatian, nilai, dan klarifikasi. Apresiasi pujian. Pujian tadi ada berapa Bu? 2. Pujian pribadi dan pujian
Proses pinter, Bu Betty masih masih nyantol nggih. Kasih pujian atau saya dilakukan, saran, berikan saran untuk pengembangan, bukan PPT tetapi PPB. PPT tadi napa, Bu? Pola pikir tetap. PPB pola pikir bertumbuh. Growth mindset berarti PPB. Fix mindset berarti PPT. Tetap fix. Kalau fix pesah wis bener. Maksudnya begitu. Orientar jika ada hal yang kurang, kok nggak boleh. Welek ngenamus tak suwe tak baliknya nggak boleh, nggak boleh. Ayo, ini kurang. Ya ndak gitu dong. Nah, gini. Ya ini contoh diperbaiki sedikit ya, nanti diubah. Lah seperti itu. Berikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Nah, komentar yang bagus-bagus saja. Karena nanti kita kan pertanyaan klarifikasi lah. Seandainya ada anak yang seandainya diberitahu seperti ini, gini hasilmu kurang begini ya, diberitahu, loh saya sudah belum ngengkel. Seandainya kita bisa memberi klarifikasinya, begitu. Penjelasannya yang lebih, nih umpan baliknya bisa secara lisan atau tertulis. Tapi kalau di rapot dari hasil off learning itu tertulis, begitu. Yang off tadi yang mana, Bu? Asesmen yang formatif atau sumatif? Off. Iya, betul, pintar berarti. Kalau yang S masih formatif. For untuk guru, off learning untuk siswa, tetapi pelaksanaannya ketika di akhir semua capaian dan tujuan pembelajaran. Oke, langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Soal yang tingkatannya tingkat tinggi. Nah, kalau kita menjawab berarti masih perlu penalaran berpikir lagi yang lebih. Nah, menganalisis tujuan pembelajaran dulu, menyusun kisi-kisi soal, lalu memilih stimulus atau rangsangan yang tepat dan kontekstual, membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi. Tapi terkadang kita kalau disuruh membuat soal ada kisi-kisi, langkahnya bagaimana, Bu? Kemarin saya juga jawab begitu. Bikin soal dulu, baru dibuat kisi-kisi. Padahal memang di kisi-kisi kan ada nomor, lalu CP, TP, materi, indikator, butir soal, begitu toh, Bu? Nggih. Nah, sebenarnya buat soal itu mudah banget toh, Bu. Yang penting kita lihat di CP dan TP tadi. Nah, TP-nya apa saja? Kita buat KKO-nya taksonomi Solo sebagai kolaborator tadi loh, Bu. Nah, sampun nggih soal HOTS. Nah, ini. Jadi soalnya ora terima cuma soal di pilihan ganda itu bisa HOTS. HOTS itu tidak hanya di soal uraian. Tergantung soalnya kita bagaimana. Itu yang benar sekarang soal sesuai dengan petunjuk, bukan YP-nya petunjuk. Kalau di akhir titik-titik pasti 4. Nggih. Titik-titiknya ada titik-titiknya jejer-jejer papat. Ya, betul. Lalu kalau di tengah itu 3. Lalu membuat pilihan ganda ABC tidak boleh menyamping karena itu membuat anak lebih budrek ke bawah. Nah, pasti toh? Nah, saya pikir begitu. Tapi itu sesuai dengan peraturan yang betul, Bu. Jadi supaya anak itu tidak pusing. Begitu. Penyusunan perencanaan pembelajaran mendalam. Kita buat RPP, Bu. Nih, karakteristik umum berdasarkan pendekatan pembelajaran mendalam. Ada 6 di komponen perencanaan pembelajaran. Jadi nanti di urutan membuat perencanaan pembelajaran itu modelnya bagaimanapun boleh. Pengen seperti yang dibuat tabel-tabel, kolom itu boleh. Tidak juga boleh, bebas asalkan kita paham. Kita mudah untuk mengajarkan ke anak atau menyampaikan tujuan pembelajaran kita ke anak. Yang penting yang pertama, ada identifikasi, desain pembelajaran, desainnya terdiri dari ini. Tujuan, praktik pedagogi, kemitraan pembelajaran, kemitraannya tadi ada, tapi opsional. Kalau tidak ada kemitraannya nggak usah ditulis. Lalu lingkungan pembelajaran,
pemanfaatan digital. Kalau pemanfaatan digital berarti seandainya pakai Chromebook ya ditulis Chromebook, kalau nggak ada ya nggak usah ditulis. Gitu. Pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi, memahami kata-katanya yang mana dalam langkah-langkah kita. Lalu mengaplikasinya yang mana? Prinsipnya jangan lupa harus berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Oh, kasih ingat ya Butin, berkesadaran seperti apa, bermakna dan menggembirakan. Yang penting terakhir di sini, enjoyful. Betul, sesuai dengan keinginannya Bapak Mendikdasmen, Bapak Mukti itu. Asesmen pembelajaran ada awal, proses, akhir. Pasti di awal ada. Ya pertama kita bagaimana berdoa, presensi, mengecek kehadiran seperti itu. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Pasti dipahami dulu, mengaplikasi diterapkan, lalu merefleksi dari hasilnya. Nih, prinsipnya berkesadaran iki Butin. Kesadaran proses berpikir. Peralatan apa saja yang kita perlukan? Keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya. Kalau kita menggunakan gamifikasi, kesadarannya bagaimana? Lah bagaimana kita cara game kalau berkelompok juga atau kolaborasi? Lalu bermakna kontekstual, bermakna kontekstual langsung secara nyata atau relevan dengan kehidupan nyata, keterlibatan peserta didik, keterkaitan dengan pembelajaran atau pengalaman sebelumnya dan pembelajaran sepanjang hayat. Lalu terakhir ini menggembirakan, lingkungan pembelajaran yang interaktif, jadi tidak pasif, aktif, bocah-bocah tidak terlibat, anak-anak senang. Nah, menginspirasi, seandainya belajar hanya di dalam kelas, di luar pun interaktif, di luar langsung berarti lingkungannya di halaman sekolah. Nih, proses penyusunan perencanaan pembelajaran, menganalisis CP-nya dulu sesuai dengan Beskap tadi, SK nomor berapa tadi, lalu tujuannya bagaimana, lalu merencanakan pembelajaran dan assessment. Makanya di perencanaan pembelajaran pasti di bawahnya ada soal-soalnya atau assessment-nya dan kriteria penilaian. Penilaian tadi kan ada 3, pengetahuan, kognitif, afektif, psikomotorik. Nih, lalu ada lagi di bawahnya yang tadi ya. Ini urutannya kita menggunakan rencana pembelajaran. Seandainya dibuat seperti ini juga boleh Bu. RPP-nya ya. Identifikasi dimensi profilnya yang mana. Kita ambil dari 8 ini. Kalau tidak ada ini, kita tulis saja. Keimanan, ketakwaan pasti anak-anak diajak berdoa. Kewargaan berhubungan dengan nyanyi lagu nasional itu juga boleh. Lalu penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi. Kalau kesehatan tidak ada, berarti tidak usah. Kalau kesehatan berarti di PJOK ini ada. Ini dipilih. Lalu tujuannya pembelajarannya apa? Lalu desain biasanya ditulis di sebelah sini. Lalu praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan, pemanfaatan. Ini maksudnya modelnya rencana pembelajaran yang akan kita buat seandainya kita mau mengajar ke anak. Nih, langkah-langkah pembelajarannya ini. Memahami dulu. Berarti harus ditulis, Bu, supaya tidak lupa. Di rencana pembelajaran itu lengkap. Sudah sesuai dengan urut-urutan dalam pembuatan rencana pembelajaran mendalam ini. Nanti kalau pengen membuat RPP sendiri, pengen tanya ini saya bagikan. Nah, yang penting di sini pembelajaran mendalam ada prinsipnya, jadi harus kita terapkan dan strateginya. Nonton ya Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Sudah? Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk menghadiri ya dan menyaksikan apa yang sudah saya imbaskan atau diseminasikan dari hasil pelatihan saya selama di BPGTK Jawa Timur yang ada di Hotel Arya Kejayaan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.